Shalom, perkenalkan nama saya Yohana Dwi Ariyanti Sihaan. Saya dari kelas 10 MIA Unggulan. Di sini saya akan membacakan hasil teks laporan observasi saya yang berjudul ANOA. ANOA atau Babulus sp adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Saat ini, ANOA sudah tidak memiliki habitat yang khas lagi. ANOA terbagi menjadi dua spesies, yaitu ANOA pegunungan dan ANOA dataran rendah. ANOA merupakan mamalia yang tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi. ANOA pegunungan dan ANOA dataran rendah memiliki ciri-ciri tersendiri. ANOA pegunungan relatif lebih kecil, ekor lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk melingkar. Sementara ANOA dataran rendah lebih besar, ekor panjang, berkaki putih, dan memiliki tanduk kasar dengan penampang segitiga. Namun, kedua jenis tersebut mempunyai persamaan, yaitu jenis yang agresif dan sulit dijinakkan untuk dijadikan hewan ternak atau domestika. ANOA termasuk hewan herbivora. ANOA pegunungan memakan yang berair, contohnya seperti buah-buahan, pakis, pohon, dan jenis umbi-umbian. Sedangkan ANOA dataran rendah memakan beberapa jenis rumput dan semak atau bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun atau pucuk, buah, umbi, atau rumput yang mengandung air. ANOA memerlukan garam yang diperoleh dengan cara menjilat batu yang mengandung garam dan mineral dari alam. ANOA memiliki perilaku hidup secara soliter. ANOA umumnya hidup di hutan yang lebat, di sungai, di danau, di sumber air panas yang mengandung mineral, dan di sepanjang pantai. ANOA bisa bertahan hidup selama 20-25 tahun. ANOA dapat berkembang dan kawin di umur 2-3 tahun. Dan induk ANOA rata-rata hanya melahirkan satu bayi ANOA setiap tahunnya. Hasil kesimpulan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa populasi ANOA semakin hari semakin mengalami penurunan. Penyebab utama penurunan populasi ANOA diduga karena kerusakan pada habitatnya yang disebabkan oleh pengalihan fungsi hutan dan perburuan liar yang cenderung meningkat sehingga satwa ini semakin sulit dijumpai. Pengelolaan habitat menjadi sangat penting untuk mendukung populasi yang sehat dan berkembang biak secara normal. Untuk itu, guna menjamin kelestarian ANOA, maka perlu dilakukan kajian terhadap habitat ANOA dan sejak tahun 1931, ANOA menjadi satwa yang dilindungi juga dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999. Itu tadi hasil teks laporan observasi saya mengenai ANOA. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih dan shalom.